Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa salisuha qiyamu qadirin alaihi binafsihi aw bi ghairihi fi fardin. Adapun yang ketiganya daripada rukun-rukun salat, yaitu berdirinya orang yang mampu alaihi atas berdiri, binafsihi mampunya dengan diri sendiri, au bi ghairihi atau dengan bantuan orang lain. Fi fardin berdirinya pada salat fardu, walau manduran sekalipun salat fardunya itu salat dinadarkan, salat nadar, au mu'adan atau salat i'adah. Wa yahsulul qiyamu binasbi faqari dhahrihi bi ayyi idhamihi allati hiya mafasilu, dan hasil oleh berdiri binasbi faqari dhahrihi dengan menegakkan tulang punggungnya seseorang, ay idhamihi yakni tulang-tulang seseorang, allati hiya mafasilu yang dia itu adalah persendian punggung, walau bi istinadin ila syai'in sekalipun berdirinya yaitu dengan menyandar kepada sesuatu benda, bihaitsu law zala lasaqata yang dengan sekira-kira andai geser benda itu niscaya jatuh oleh dia. Wa yukrahul istinadu, dan dimakruhkan oleh menyandar. La bin hinain, tidak hasil oleh berdiri dengan membungkuk. In kana aqraba ila aqlir ruku', jika ada membungkuknya itu lebih mendekati kepada sekurang-kurang ruku'. Illam ya'jaz an tamamil intisabi, jika tidak lemah ia dari sempurnanya berdiri tegak. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita meneruskan pembahasan rukun-rukun salat yang ada 14 yang diterangkan dalam Fathul Mu'in ini, dan malam hari ini memasuki rukun salat yang ketiga, yaitu berdiri. Saudara sekalian, kebanyakan ulama-ulama kita di dalam mazhab Imam Syafi'i menyebutkan berdiri pada rukun yang pertama, seperti Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam Al-Muhadzabnya, berdiri nomor urut 1. Tapi Fathul Mu'in mengikuti apa yang dituliskan oleh Imam Nawawi di dalam Minhajul Talibin, berdiri adalah rukun salat yang ketiga. Bila matan takrib, berdiri rukun salat yang kedua. Kenapa rukun salat berdiri ini diposisikan
pada rukun ketiga. Bukankah kalau kita sholat diri dulu apa niat dulu ya? Berdiri dulu. Kalau sholat itu berdiri dulu, dan rukun yang ke-14 tartib. Kenapa ini berdiri oleh banyak ulama ditulis di rukun yang ketiga? Padahal pada praktek ibadah kita, berdiri itu adalah yang pertama, tapi fathul mu'in niat yang pertama, sebab niat dan takbir ini ada pada seluruh sholat. Niat dan takbir ada pada seluruh sholat, baik sholat sunat maupun sholat wajib, baik sholat orang yang mampu bisa diri atau yang sakit, tetap kudu niat dan takbir. Sementara berdiri, tidak semua orang, hanya yang mampu saja dan hanya pada sholat wajib saja. Inilah yang kemudian oleh Fathul Mu'in berdiri diposisikan pada rukun yang ketiga. Sebab bagi orang yang sholatnya sambil duduk, ya kagak ada diri, tapi niat dan takbir ada. Itu yang menyebabkan ini diposisikan pada rukun yang ketiga. Berdiri, saudara, adalah yang tertinggi ganjarannya dari seluruh rukun sholat. Disebabkan karena berdiri ini mencakup paling tingginya bacaan zikir sholat, yaitu baca Fatihah atau baca Al-Quran. Quran paling tingginya zikir. Nabi menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Muttaqi Al-Hindi di dalam kitabnya Kanzul Umman dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Ibadah paling tingginya yang dikerjakan oleh umatku adalah baca Quran, apatah lagi bila dalam sholat. Maka berdiri ini paling tingginya ibadah. Lamanya diri lebih tinggi dibanding lamanya sujud. Jadi baca surat yang panjang, Kahfi sampai kelar, lebih tinggi daripada sujud yang sangat lama. Itu begitu. Sesudah berdiri, rukun sholat yang tertinggi kedua adalah sujud. Alasannya karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya hamba dengan Allah ketika si hamba itu sedang sujud. Maka sujud nomor 2 sesudah berdiri, kemudian ruku nomor 3-nya, dan seterusnya dari 14 rukun sholat.
Sehingga saudara sekalian, di sini dijelaskan wasalisuha qiyamu qadirin alaihi binafsihi au bighairihi fi fardin. Rukun sholat yang ketiga adalah berdiri, dengan catatan dua. Berdiri merupakan rukun sholat, ada dua catatannya. Berdiri, yang pertama adalah qadirin alaihi. Yang pertama syaratnya bisa berdiri, mampu berdiri. Berdiri wajib di dalam sholat dengan catatan bisa berdiri. Bisanya terserah, apakah sendiri karena masih gagah ataukah perlu bantuan yang lain. Yang lain tuh bisa orang, bisa benda, kayak tongkat, kayak meja buat pegangan. Pokoknya berdiri wajib. Kita nggak bisa kalau habis sujud berdiri, kecuali pun dibantuin orang berdirinya, maka wajib dibantuin. Tapi orang bantuinnya nggak mau kalau nggak bayar, maka wajib kita bayar untuk orang yang bantuin dari duduk, dari sujud menuju berdiri. Jangan sampai dari rumah kita manggul-manggul kursi sampai masjid dia duduk. Siapa yang ngajarin kayak begitu? Ini tidak benarnya ibadah begitu. Ada tuntunannya ini ibadah begitu. Gitu. Emang ada yang kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi kita harus pahami, berdiri ini rukun bagi yang mampu berdiri. Mampu itu dua, bisa dengan sendiri, bisa dengan orang lain. Diangkat, anaknya angkat diri. Kalau diri, cuma untuk diri dia nggak bisa. Kalau didiriin bisa. Itu masih wajib berdiri. Begitu. Buktinya dari rumah manggul kuat. Begitu. Jadi kita harus pahami, sholat wajib berdiri. Kalau masih bisa berdiri. Bagaimana kalau nggak bisa? Kita bedah. Catatan pertama, kudu berdiri bila mampu. Kedua, fi fardin, bila sholatnya sholat wajib, baik sholat wajibnya fardu ain kayak 5 waktu, atau sholat wajibnya fardu kifayah kayak sholat jenazah, tetap wajib diri kalau bisa. Sebab jenazah kategorinya sholat fardu, meski namanya fardu kifayah. Bagaimana kalau nadar? Kalau proyek segul, saya nadar sholat tahajud 10 rakaat, wajib diri, karena nadar ini kategorinya sholat wajib. Bagaimana iadah habis sholat Jumat, sholat duhur, atau habis sholat duhur sendiri, ada orang rombongan berjamaah, kan iadah itu sunat. Iadah duhur ulang lagi tanya sendiri jadi berjamaah, kecuali Jumat kalau kurang persyaratan.
tapi memenuhi persyaratan ta'addud meski lil hajat sunat i'adah. Walaupun salat i'adah wajib kita diri, intinya berdiri adalah rukun salat. Rukun salat, baik orangnya sudah baligh atau orangnya masih bocah mumayyiz, anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, berdiri merupakan rukun sholat. Dengan dua catatan tadi, bila mampu dan bila sholatnya sholat wajib. Bila sholatnya bukan sholat wajib, sholat sunnah, taraweh, boleh sambil duduk, boleh. Begitu, duduk aja ngimaminnya, sah-sah. Tapi mampu, biar mampu, karena sholat sunnah taraweh. Cuma kalau ngimamin taraweh sambil duduk, dugaan kami minggu besok dicoret sama pengurus masjid. Ini malas, gua ganti aja. Begitu. Boleh. Mau sholat Idul Adha, Idul Fitri, pokoknya seluruh sholat sunat boleh duduk. Nanti Bang dia bisa sambil duduk ngambil, ganjarannya gede, niatnya amalin ilmu. Besok-besok enak nih, itu sih bukan ganjaran gede, itu mau males, bakal dipotong ganjarannya 50%. Kalau sholat sunat sambil duduk masih seger buger, ganjarannya dipotong 50%. Kalau sambil tidur ini dipotong 75% ganjarannya. Kalau terlentang dipotong 100%, maknanya tidak sah sholatnya. Begitu. Dari mana dalilnya? Berdiri ini merupakan rukun sholat. Di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 238, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kamu karena Allah, berdiri. Dan ini perintah dari Allah untuk berdiri. Perintah Allah itu hukumnya wajib, dan berdiri tidak diwajibkan dalam agama kecuali pada sholat. Sholatnya sholat fardu. Jika mampu, maka maknanya qumu amrun minallahi bil qiyam, maknanya berdiri rukun daripada rukun sholat. Yang kedua, dari mana dalilnya? Di samping Al-Quran, ada pada banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyatakan bahwa berdiri merupakan rukun salat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Abu Dawud juga riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawudnya, Ibnu Majah meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majahnya, At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzi-nya, Imam An-Nasa'i
meriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i-nya, Imamul Baihaqi meriwayatkan di dalam Sunanul Baihaqi Kubra maupun Sughra, hadisnya dari sahabat Nabi namanya Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat itu urusan ibadah tidak mau ngarang-ngarang sendiri, termasuk Imran bin Husain. Imran bin Husain ini satu di antara 124.000 orang sahabat yang terkena penyakit wasir, penyakit ambeien, penyakitnya Imran bin Husain ambeien. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat dia. Bagaimana ini ambeiennya udah besar, nggak bisa berdiri. Bagaimana ini sholat bagi orang yang berpenyakitan, wahai Rasulullah? Lalu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Zadan Nasa'i fi sunani fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Nabi, Anda sholat wajib kudu diri. Sholatlah Anda dalam keadaan berdiri. Artinya berdiri itu wajib dalam sholat. Fa'inam tastati', kalau nanti besar kau sudah tidak bisa diri, qa'idan, sholatnya sambil duduk. Kalau nggak mampu diri, duduk saja. Kata Nabi, fa'illam tastati' fa'ala jambin, kalau nggak mampu duduk, tiduran miring. Miring kanan lebih bagus, pakai lambung kanan dibanding lambung kiri. Fa'ilam tastati', kalau udah nggak mampu miring, famustalqiyan, maka terlentang, kakimu di barat, palamu di timur. Kalau di kita dadanya, palanya diganjel dengan bantal biar dadanya ngadep kiblat. Ini Nabi jelasin bagaimana cara-cara ibadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak tugasi kita kecuali yang kita mampu saja. Dalam hadis yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tu. Bila aku wajibkan sesuatu, perintahkan, kerjakan yang mampu dulu, berurutan. Karena itu berdiri merupakan rukun daripada rukun salat. Dari mana dalilnya berdiri ini? Adanya pada sholat wajib doang. Pada sholat sunnah tidak wajib. Di dalam hadis riwayat Imamul Bukhari juga, Imamul Bukhari riwayatkan dari sahabat Nabi namanya Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi, man shalla qa'iman fahuwa afdal, man shalla qa'iman fahuwa afdal, wa man shalla qa'idan falahu
nisfu ajril qaim wa man shallana iman falahu nisfu ajril qaim. Kata Nabi, barang siapa sholat sunnah dalam keadaan berdiri, itu lebih afdol, ganjarannya gede. Enggak bilang kudu berdiri, enggak. Kalau sholat sunnah berdiri lebih afdol, bukan wajib. Barang siapa sholat sunat sambil duduk, kata Nabi, maka ganjarannya 50% dibanding ganjaran sholat berdiri. Maknanya dipotong 50%. Barang siapa sholat sunatnya sambil tiduran, tidur miring, maka 50% daripada orang yang sholat sambil duduk. Maknanya dipotong 75%. Males begitu, sholat ketiduran begitu. Tapi boleh, orang masih terbadan. Kembali rukun sholat yang ketiga, berdiri. Bagaimana berdirinya? Syarat berdirinya kata Fathul Mu'in, wa yahsulul qiyam, berdiri itu akan dihitung binasbi faqari dhahrihi, bila ditegakkan tulang punggungnya. Tulang punggungnya tegak, itu namanya disebut berdiri. Gitu. Palanya nunduk atau tidak, atau palanya ke atas lihatnya, itu urusan lain. Cuman sunat palanya ditundukkan dikit, biar matanya bisa ngelihat tempat sujud, kayak kemarin ajaran yang sudah disampaikan. Yang penting berdiri. Pakai apa? Terserah. Mau kaki satu, dirinya jadi. Yang penting berdiri. Cuman kalau seger bugar mah makruh. Begitu berdirinya. Yang penting bagaimana kalau nyandar? Enggak disaratin berdiri tanpa nyandar. Sehingga andai kita sambil sandaran di tembok diri, boleh. Begitu, ada kan ada tembok, nyampe kayak di kabel ini ya, wah repot. Nah ini kan ada tembok nih, kiblatnya sono, dirinya begini. Cuma males banget. Kayak gini, males. Jadi yang penting berdiri. Enggak apa-apa, yang penting diri. Begitu. Orang dirinya cuma pakai meja, bukan tiang masjid yang kalau mejanya digeser dia jatuh. Meski begitu, yang penting prinsipnya berdiri. Begitu, berdiri. Cuman nyandar nih bagaimana? Boleh sholatnya, cuman makruh. Kalau sehat, nyandar tuh makruh begitu. Kayak ngaji kan macam-macam. Ada yang jider, ngaji nyender, begitu. Diduga sakit kayaknya itu ngaji, begitu. Jadi nggak apa-apa, begitu. Cuman bagaimana kalau membungkuk kayak orang ruku? Nggak jadi, nggak sah. Sebab itu bukan diri. Tapi masalahnya nenek emang udah tua dia bongkok, ya itu sih namanya jangan diomongin. Emang dia kok orang itu ruku, kurang ajar, dikata ruku, itu diri. Emang dia dirinya begitu udah bongkok, panggilannya dia nyai bongkok ya kan, begitu. Nggak apa-apa, emang itu dirinya dia kayak begono, ya itulah. Wa idza amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum. Emang mampu dirinya begitu. Tapi dia ruku, jangan jadi ukuran.
Ini yang disebut wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Begitu. Orang yang bisa berdiri tapi tidak bisa ruku, tidak bisa sujud karena ada penyakit di punggungnya, wajib hukumnya berdiri. Kalau dia bisa berdiri, karena berdiri rukun. Orang yang bisa berdiri, cuman ruku nggak bisa, karena dia bermasalah pinggangnya. Begitu, nggak bisa sujud, udah diri ente. Ruku sujudnya ya semampunya, karena memang nggak bisa. Seperti dia diikat, ininya habis jatuh, patah tulangnya, disujud, dia diri bisa, diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang mampunya begitu, ya begitu. Agama tidak sempit amat di dalam ajarannya. Nah, dirinya bagaimana? Diri ini, saudara, sunatnya berdiri itu direnggangin antara kaki kita yang satu sama yang satunya sejengkal saja, renggangnya sejengkal gini nih, direnggangin. Makruh diadu, orang laki makruh diadu. Perempuan sunatnya dirapetin, ditempelin, sunatnya bagi perempuan. Laki sunatnya renggang jangan jauh-jauh. Begitu. Sebetulnya ajaran ini normal saja secara logika. Ini logika. Kenapa orang laki disuruh direnggangin? Kenapa perempuan disuruh dirapetin? Itu sih normal saja. Kalau perempuan disuruh renggang, kayaknya masuk angin. Jangan dicatat. Kalau orang laki disuruh rapet kakinya, ngeganjel dia. Jadi emang normal saja. Cuman renggangnya jangan jauh banget. Itu merenggangnya jauh banget kakinya, makruh kalau renggangnya. Jadi tidak selaras dengan mahasinus syariah, dengan keindahan ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sholat kakinya renggang banget. Lah imam batal juga susah. Biasa aja. Nah, jadi imam batal juga tinggal maju. Tunggu. Mau apa? Oh iya, mungkin dia kealiran kontrol. Itu. Jadi kita nggak boleh buruk sangka. Salah kalau buruk sangka itu. Begitu, enggak bagus. Gitu kan. Baik sangka aja, jangan buruk sangka. Salah kalau buruk sangka. Begitu. Jadi sejengkal. Begitu. Perlu ditempelin nggak sama kaki temen yang satunya? Enggak perlu. Makanya dia bingung, 2 tahun nggak bisa ditempelin gara-gara corona. Susah mau nyarinya, nggak boleh. Begitu. Jadi jangan ditempelin ya. Begitu. Mana geli kali kita, ditarik, didorong lagi. Ya tarik lagi, dorong lagi. Gue injek juga ini. Gitu. Udah dibilang eksim pakai ini kan, lagi eksim. Oh lagi eksim, digeser. Lagi eksim, ekspor impor. Jadi kita diri ini diatur. Apakah kakinya kudu ngadep kiblat? Tidak salah. Jarinya, saudara jarinya begini, nggak apa-apa. Maklum kecilnya nggak dibedong. Kan ada juga yang nggak dibedong nih, kakinya tinggi nggak apa-apa.
Meski kalau dia lurus ngadep kiblat lebih bagus, tapi kan masalahnya kaki ini nggak syarat. Syekh Nawawi Al-Banten tulis dalam Kasyifatus saja enggak syarat jarinya kudu ngadep kiblat, enggak, kan bisa aja kakinya begitu enggak tahu dibedok enggak, kakinya orang diikat ya. Segini aja dulu kan, jangan banyak-banyak nanti. Allah bisa bertanya jawab aja. Baik, bagi para jemaah yang bertanya kami persilakan di luar tema pun tidak